warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar ala Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ibdali. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita hingga malam hari ini kita dapat hadir berkumpul di tempat di masjid yang mulia ini dalam rangka mendoakan kita punya saudara, kita punya tetangga almarhum Al-Ustadz Haji Sofwan Sauri bin Kong Haji Thohir. Mudah-mudahan doa, zikir, bacaan yang kita baca menjadikan sabab dan wasilah almarhum di mana alam barzakh kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada manusia yang sempurna, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para alim ulama, para asatidzah, para hujaj hadir di tengah-tengah kita yang mulia, Al-Mukarram Muhtaram Bapak Kiai Haji Sirajuddin Abdul Salam MA. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, afiat, panjang umur, selalu dalam lindungan dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Mukarram Muhtaram Kanda Kiai Haji Rafiuddin Hasan, Mukarram Muhtaram Ustaz Samsudin, Khifillah Ustaz Haji Rasul Ilyas, Ustaz Maswani dan Ustaz Bahrul Ulum dan segenap para asatidzah lainnya yang mohon maaf dari lubuk hati saya yang paling dalam saya tidak dapat sebut satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan kita doakan semua guru-guru kita sehat, afiat, panjang umur, selalu diberikan keberkahan dalam hidupnya dan dapat membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, malam hari ini adalah yang pertama buat kita kepada yang berduka dari awal ketika almarhum wafat sampai kemudian dikuburkan, kita dalam rangkaian takziah atau menghibur orang yang sedang mengalami kesusahan. Karena dalam hidup ini ada pasangan, ada senang, ada susah, ada bahagia, ada penderitaan. Kedua-duanya senang dan susah, susah dan senang adalah bentuk ujian yang Allah berikan kepada manusia. Senang, jangan terlampau kita mengumbar kesenangan dan kebahagiaan kita kepada orang lain. Kalaupun kita bahagia, cukup mungkin hati kita yang merasakan dan orang yang terdekat akan merasakan. Kenapa? Karena kebahagiaan itu biasanya berkaitan dengan nikmat. Orang kalau dapat nikmat biasanya bahagia, dan ketika bahagia orang lupa diri atas kenikmatan yang Allah berikan. Dikasih rezeki banyak, lupa diri, akhirnya mengekspos kebahagiaannya. Jangan salah dan harus kita ingat, ketika rezeki dan nikmat Allah berikan kepada diri kita, kullu dzi ni'matin mahsud. Kalau kita dapat nikmat dari Allah, itu pasti ada orang yang hasud. Jadi jangan pernah diekspos, jangan pernah diumbar-umbar. Mampu kita beli motor, jangan ngayeng aja, ngayeng selebar kampung. Tahu ngayeng? Orang kalau udah kadong gedag sama kita, bahaya. Dapat nikmat mobil, baik-baik nih. Kalau kita umbar, orang hasud banyak. Orang kan kalau udah dengki, kalau udah hasud, jangan kata si salah, benernya aja kita salah kalau orang dengki. Naik mobil nih kita nih, ketemu orang dengki, kaca ditutup salah, dibuka orang dengki.
Kita tutup, ngomong pan, ya mentang-mentang mobilnya baru kaca pakai ditutup, tuh kaca dibuka, ngomong lagi, mentang-mentang mobilnya baru tuh kacanya pakai dibuka, gue suruh nengok, lo orang udah dengki, dikasih klakson salah, nggak dikasih klakson kenceng, kan kaget kita, ketemu orang gedek, ngomong apa kira-kira? Kagak mau mampus tiba mobil segitu pakai belagu. Kulu dinikmat maksud. Jadi kalau kita bahagia, jangan sekali-sekali diekspos. Jangan bahaya. Punya bini cakep ditenteng mulu kayak rantang. Lebih baik. Jangan salah. Makanya kalau kita apa potongan kayak kita nih kali ketemu ngomongin bini nih. Ini lagi zaman bini hilang kan ini. Ini baik-baik. Jadi kalau kata bahasa saya sering bilang, makanya kalau yang masih bujangan banyak kan nih. Itu kalau kita nyari bini jangan kebangetan cakep, jangan kebangetan jelek. Kebangetan cakep sama siapa aja gede kita. Sama Grab kita cemburu. Sama tetangga roman enggak aman. Udah kagak enak, kebangetan jelek teman-teman nyela. Lalu nyari bini di kober. Enggak salah lagi udah. Jadi kalau kita punya nikmat ini jangan diumbar. Oke. Jadi pada kesempatan ini malam ini kita akan diingatkan, kalau kita dapat nikmat dari Allah, udah cukup kita aja, nggak usah diumbar. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu pintu rumahnya banyak, jendelanya banyak. Cuman satu, kenapa? Khawatir kalau Nabi Ibrahim masak masakan enak, ini asapnya orang cium, tetangga tahu, orang lewat, dosa Pak. Dosa kita nih, makanya kalau makan jangan diumbar-umbar. Coba Bapak kebayang nggak sih kalau kita umpamanya kita lagi makan, ini saya satu contoh saya. Satu saat pulang acara dari Depok, begitu selesai saya makan di warung pecel lele. Begitu sampai saya makan selesai datang tukang ngamen nih, udah play ini orang tukang ngamen nih, udah play, jadinya udah kagak rata, udah doyong begitu tuh. Kayak lele disengkalim. Lama-lama saya dengerin orang nyanyi. Kelar-kelar saya sama yang bawa mobil tuh Ahmad Sofyan, saya bilang, coba lu tanya tuh dia mau makan apa enggak. Ditanya, dia laporan, Mbak dia mau makan. Oke, selesai. Dia pecel lele apa ayam tinggal terserah dia. Begitu selesai makan, dia balik lagi nih si Cerecet. Namanya Ahmad Sofyan. Yang panggilannya Cerecet. Kayak tuyul, udah kemana aja kalau lari kalau jalan. Pas sudah lama-lama dia balik lagi, Mbak. Apa dia bilang? Tukang ngamen boleh nggak minta 2 lagi? Boleh. Emang kenapa? Dia bilang bininya belum makan sama anaknya. Mabuk nih. Tapi yang dahsyat luar biasa, begitu selesai sambil jalan sempoyongan, apa dia bilang? Manggil saya Om. Songko saya buka. Ya kan, kayak anak muda udah. Yang masih muda ongkoh. Terima kasih Om. Alhamdulillah, bayangin tuh. Mabok berat masih bisa nyebut alhamdulillah. Tuh Bar, luar biasa Bar. Mabok masih sanggup dia ngucap alhamdulillah. Sama kayak orang Betawi. Orang Betawi doyan mabok. Ini lagi mabok saya tanya, lu kalau lagi mabok dikasih daging anjing, sate anjing mau nggak lu? Nggak boleh mengaji, haram. Kan keren tuh. Orang Betawi itu lagunya. Mabok berat kita tawarin, lu mau nggak sate anjing? Kata kagak boleh, haram. Bisa ngomong begitu. Ini hati-hati. Makanya ketika kita bicara konsep bahagia itu, kita senang, jangan diumbar kalau orang lain belum dapat kesenangan kita. Nabi Ibrahim itu nggak bakalan, dia tutup itu kalau misalkan khawatir itu bau aroma masakan orang lain nyium, tetangga nyium. Kalau kita mapan kagak beli durian atu, kulitnya kita ampar-ampar. Orang pada tahu semua. Yang celaka lagi kalau yang mau ngelihat itu anak yatim, yang lihat itu kulit durian orang yang nggak mampu beli durian. Apa nggak dosa seumur-umur kita? Makanya kalau ada orang bilang musik haram, yang paling haram adalah suara yang namanya sendok beradu dengan piring ketika orang di samping rumah kita kelaparan. Itu suara yang paling diharamkan. Maka yang pertama, kalau kita bicara soal bahagia jangan diumbar. Kenapa? Banyak orang belum tentu suka sama kita. Jadi kalau orang nih satu, nggak mungkin orang segini ada suka semua nih sama satu orang. Nggak bisa Pak, nggak jamin. Orang suruh paksa, lu kudu menang dia, kagak bisa. Yang paling penting kita adalah jangan sampai kita tidak disukai oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW. Itu yang paling penting. Yang kedua, di saat hidup ini ada bahagia, ada soal yang namanya susah. Susah itu kan macam-macam.
Bukan soal susah kematian aja. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kita ini diuji oleh Allah rasa takut dulu. Kayak kemarin 2 tahun 3 tahun yang lalu kita kan, emang berani ngumpul begini? Enggak berani. Enggak boleh dengar orang bersin, enggak boleh dengar orang batuk, mau lari aja kita. Dulu nih mendingan orang kentut daripada orang batuk. Orang kentut gede banget nih, enggak lari kita. Enggak lari, duar kentut, diam aja. Bebangkis saya dewek, cing, lari kita. Enggak bisa ngapa-ngapain tuh 3 tahun yang lalu. Apa Ustad, apa pada TBC? Lah kagak ada orderan pisan baru Ustad Rohili. Iya, keluar kagak. Ada yang ngundang ceramah, DP doang angus. Udah bingung udah, enggak kerja ngapa-ngapain. Jujur mah bunting lagi beranak. Bocah ngerti kagak. Emang bocah karang ketuk-ketuk. Ngerti gua kagak lu tong gua ngomong. Jadi kita ngibur nih Pak, di saat kesulitan kita ngibur. Artinya apa? Kalau orang lagi kesusahan kan lihat tingkat kesusahannya. Orang lagi sakit biar kaya Pak, tawarin duit nggak doyan. Orang nih kaya nih sakit, kita bilang begini, Pak, ini duit 1 miliar. Malah dia ngomong, saya nggak peduli, ternyata kekayaan itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan kesehatan. Lah yang nama orang susah, ditengok doang kagak dibawain apa-apa, lah pulang dijanggit. Emang polonya kagak, datang doang ke rumah gua nggak bawa apa-apa. Kita ngelihat kesulitannya beda-beda. Kayak kemarin kita lihat misalkan di Cianjur, saya kemarin baru pulang. Itu yang punya, yang rumahnya hancur, itu yang rumahnya di mobilnya itu, di rumahnya itu punya mobil Pajero Pak, punya mobil bagus mewah. Jangan kira mereka nggak punya uang, mereka punya uang itu di bank. Tapi artinya apa uang? Kalau memang musibah sudah datang, nggak bisa kayak orang kelep. Orang lagi mau tenggelam, kita tawarin harta, enggak. Pak mau jadi wali kota, kagak, nggak bakalan mau. Bapak mau kue, enggak. Mau duit, enggak. Mau emas, enggak. Apa? Ban bekas dilai. Enggak butuh yang namanya barang-barang itu. Yang dibutuhkan adalah ban untuk mereka agar tidak tenggelam. Sama saat kita kayak hidup dan mengalami kesulitan, ada cara dan ada adabnya. Makanya Islam nuntun luar biasa ngajarin tuh. Kalau giran ada orang sakit, kita tengokin. Kenapa? Itu sugesti dan motivasi. Orang kalau sakit ditengokin sama yang dekat, artinya gembira dan tingkat kesembuhannya lebih cepat 80%. Tentu cuman pakai adab. Begitu datang nanya, "Bagaimana?" "Ya, sakit segini mah tenang udah. Laren toh udah mau mati hidup lagi." Loh, jadi bangga dia. Ini jangan sampai orang udah sakit termana cengap-cengap ngomong sama bininya nanya, "Laki lu udah lama itu sakitnya udah, yang udah masal sehari begini gua mati." Nah, habis itu besok udah bukan sugesti lagi. Ketika ini musibah datang kematian, boleh tanya orang kampung bahasa kita bilang apa? Gunung gede, lebih gede hati kita ketika dalam kesulitan orang lain akan mendampingi kita dan memberikan motivasi terhadap kita. Nggak ada artinya apa-apa, tapi kebahagiaan itu ketika kita datang menghibur orang yang mengalami kesulitan, maka tentu kesulitan itu adalah sebagai obat buat orang yang terkena musibah. Ini kita Pak, yang musibah senang, kita dapat pahala nih. Ayo Abdullah amal. Sahabat bertanya, amalan apa sih ya Rasulullah yang paling utama? Itu idkharus surur fi qulubil mu'minin, nyenangin hati orang mukmin, itu amalan yang paling tinggi. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin ayatsbahu ada. Perkataan yang baik penuh dengan ucapan ampunan dan permaafan itu jauh lebih hebat daripada sedekah sambil nyaci maki. Kita ini dalam hidupan sehari-hari Pak nih, ya, hidupan sehari-hari nyenangin itu bisa lewat ungkapan kata-kata, tibang nanya doang. Coba bayangin, nanya sama senyum. Orang rajin ibadah, mulutnya nggak kekunci aja nggak mau nyengir, resep nggak kita? Hah? Ini kita bejeblok apa bejeblok badan, kagak nanya pisan, resep nggak? Nggak resep. Tapi orang jarang ibadah, mukanya aja dilihat, resep nggak? Lah kayak orang kita nih, orang Betawi nih. Hebatnya orang kita kan apa? Tahlil rajin, maulid rajin, sembahyang isya belum? Enggak, kita per-peran aja udah. Ada nggak jadi sini yang begitu? Lah ini hampir semua. Iya, kalau orang belum doyan apa-apa ibadah mah jangan suka dipaksa, jangan. Jangan, orang belum doyan ngaji suruh ngaji, lah mental.
Ustadz bisa digedegin tuh. Ini orang belum doyan ngaji, disinggung mulu. Habis mental. Ya elah Ustadz, lagunya sebakul. Ini bocah lagi resep nih, masih nongkrong di pos nih, main gaple umpamanya. Resep main gaple. Wah, kita datang nih jadi Ustadz. Wah, igul gede buat kayak ban Vespa. Pakai gubah, udah kayak Batman. Datang kagak ngomong lagi, ngomong apa-apa kita. Saudara-saudara, umpamanya kalau saudara hari ini mati, maka saudara akan disiksa oleh Allah. Tahukah saudara bahwasanya rizqun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum. Kita ngomong ceramah, dalil, keluar hadis. Kira-kira tuh Ustaz ditabuk nggak anak muda? Ditabuk. Makanya kalau orang dulu dakwanya nggak pakai yang keras-keras, yang empuk-empuk aja. Ingat nggak kita nih kan baru sekarang pan orang lepuk ngomong sholat. Kemarin-kemarin apa? Nah, ada sholat. Udah sholat tuh, kayak orang komplek. Kenapa? Dulu Hindu kuat, sembahyang, maka Islam masuk. Jangan dulu dah, ntar kalau udah doyan baru pakai sholat. Oh, kita kencing kalau di tempat-tempat yang rada angker, emang nggak suruh numpang-numpang? Ya udah, numpang-numpang anak. Lah anak orang bener-bener dikata anak bagong. Oh, Rasulullah agama ngajarin kalau kencing jangan di bawah pohon yang rindang, kalau kencing jangan di tempat air yang tergenang, kalau kencing jangan di tempat air yang tidak mengalir. Kenapa? Bikin susah orang. Lah kok habis makan pete sama jengkol. Kita nih dari jauh di Bulakan, zaman dulu Bulakan, ini kan Bulakan mulu nih. Dari jauh kita udah ngincer, enak nih panas-panas begini, neduh di bawah punan. Begitu baru sampai, pesing. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Bohong kalau kita bilang, mampus nih orang yang kencing. Sampai sebegitunya agama ngajarin. Nah, maka malam hari ini kita menghibur orang yang berduka. Lewat apa? Inilah ulama dulu mengajarkan, bukan cuma sekedar datang, maka kita sambil mendoakan orang yang sedang mengalami duka. Termasuk kita Pak nih, besok kita nggak tahu. Kalau kata Karopi tadi, mana hujan, ada yang datang apa kagak ya Karopi? Per-peran aja Pak kita. Biasanya kan kalau hujan begini emang kagak malas kita. Ini yang dorong Allah. Kenapa Allah dorong? Tergantung perbuatan orang yang masih hidup. Kalau yang bawaan malas mapan kagak hujan aja tangan ditadangin, romana gerimis nih ya. Ada begitu. Lah padahal memang malas. Bukan kagak mau, dia memang malas. Alasan ada aja. Kenapa? Karena nggak kedorong. Tapi kalau malam hari ini hadir, dari teman-teman sampai ketua Wahdi Gazebo Pusat, teman-teman semuanya, Baba Nala tuh dari Kemang sampai, kenapa? Yang dorong Allah. Kalau perbuatan kita malam hari ini kita perbuat, besok Pak tinggal giliran kita. Kan ngingetin diri kita juga nih. A'mar ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalluhum ma yajudu dzalik. Umur umat Nabi Muhammad itu antara 60 sampai 70. Ingetin nih. 60, ini bukan nakut-nakutin, bukan. Terus ngomong 60 70 yang tua lagi merenung, bukan maksud saya. Umur Nabi Muhammad ini paling tinggi banget nih antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum, dan yang dilewatin 60 70 itu dikit. Makanya di satu kisah dikatakan kalau yang namanya malaikat Israel ini punya asisten. Nah, kalau orang udah umur umat Nabi Muhammad 60, ini asisten Israel keliling nih. Yang umuran 60. Ini berangkat apa belum? Enggak, ini bukan nakut-nakutin Pak, bukan. Bener Pak, mohon maaf enggak. Saya nggak nakut. Kalau soal mati mah bisa tua duluan, muda belakangan. Ya bisa jamah duluan, ustadz belakangan. Itu kan terserah. Ya kan? Nah, di sini kita diingatkan, kenapa? Kematian itu tidak akan pernah bisa kita tahu. Yang paling penting adalah bekal kita. Ada orang Jawa ini. Jawa nyaut lah. Banyak orang Jawa. Oke. Sampean Mas nggak bakal pulang kampung kalau nggak punya bekal. Betul. Sampean nggak berani pulang kampung kalau kalian sampean nggak punya mobil ataupun nggak ada kendaraan. Kalau mobil ada, sanggup uangnya belum ada buat perjalanan, nggak jadi pulang kampung. Bekal buat di jalan sudah ada, tapi bekal buat di rumah untuk nyawer anak ponakan nggak ada, nggak jadi lagi. Buat nyawer ponakan saudara di kampung sudah ada, tapi bekal buat dari Jawa sampai ke Jakarta lagi nggak ada. Sampean nggak bakal berani. Artinya apa? Bekal yang cukup. Kenapa kita takut mati? Karena sadar sebetulnya bekal kita belum banyak. Sholat kita apa sih? Kalau bicara kita soal sholat nih,
Umat Islam ini kan masih variatif. Ada yang harian sholatnya, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Iya kan ada tuh. Zuhur lewat, asar, maghrib, isya, subuh kagak, giliran Jumat, wah ilah masuk ke masjid mencari tiang. Itu kebiasaan kita. Nah, makanya malam hari ini samping kita menghibur dan turut belasungkawa, yang kedua juga kita doain kepada almarhum. Kenapa? Insya Allah almarhum min ahlil khair. Karena sedikit saja, satu ungkapan yang sering kalau ketemu saya cuma satu. Udah Ji, bahasa dia kalau Ji itu pakai hak dia. Udah Ji, terus yang penting jalan, udah orang mau ngomong apa juga terserah. Itu yang selalu kalau ketemu dengan saya. Itu namanya motivasi. Dan bagian ini saya katakan udhkuru mahasina mautakum. Enaknya orang hidup kalau baik itu ketika meninggal masih disebutin kebaikannya. Ya orang lagi sholat jenazah nih di penghujung, kan kita bingung. Min ahlil khair. Jawaban kita apa? Orang takut mati. Kalau ada jenazah kan Ustaz ngomong nih min ahlil khair, jawab apa? Khair, kan bareng-bareng tuh kita. Ini yang bingung kan kita, kalau kita tahu nih orang sembahyang kagak, puasa kagak, kita khair. Suka bingung pan kita. Ini orang kita tahu nih lagunya sengak nih. Dedagloknya luar biasa, dituntun. Isyhadu hadzal mat min ahlil khair. Ragu kita, gue jawab khair, gue tahu lagunya. Gue nggak tahu kata khair. Ini bagaimana? Kalau orang nanya, itu bagaimana mengaji? Kan kita tahu lagunya dia. Ibadah kagak. Ngapa kita sebut khair? Gua nggak nyebutin dia baik. Khair itu kan baik. Maksudnya apa? Lebih baik dia mati duluan dari panjang umur nyusahin orang, gitu udah. Ya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.